Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Rizkiatul Wasiah, NIM T20181464. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklim organisasi. Iklim organisasi menurut Wirawan tahun 2019 menyatakan bahwa iklim organisasi adalah persepsi anggota organisasi secara individual atau kelompok dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan organisasi mengenai apa yang ada atau terjadi dalam suatu lingkungan organisasi itu secara rutin, yang mempengaruhi sikap perilaku organisasi dan kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja organisasi. Iklim organisasi ini merupakan suatu bagian dari berbagai kejadian-kejadian dan fenomena yang terjadi dalam suatu lingkungan kerja para karyawan yang merupakan bagian dalam aktivitas manajemen keorganisasian. Oleh sebab itu, iklim organisasi dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap keefektifan organisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan kepemimpinan. Kenapa pendekatan kepemimpinan? Karena untuk menciptakan suatu organisasi yang kondusif diperlukan pendekatan kepemimpinan terhadap para karyawan atau staf. Di sini pendekatan kepemimpinan ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan kepemimpinan berdasarkan sifat atau ciri. Nah, yang berdasarkan sifat atau ciri ini ada 2 bagian, yaitu membandingkan sifat orang yang tampil sebagai pemimpin dengan orang yang tidak menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu membandingkan sifat pemimpin efektif dengan pemimpin yang tidak efektif. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan menurut pengaruh kewibawaan. Pendekatan ini menyatakan bahwa kewibawaan pemimpin dapat meningkatkan semangat bawahannya dalam bekerja dan mencapai tujuannya. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan sifat. Keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran atau keberhasilan atau bisa jadi kegagalan pemimpin itu ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin itu sendiri. Yang kelima itu pendekatan situasional. Pendekatan situasional biasa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini tuh berasumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi atau lembaga itu tidak hanya bergantung pada perilaku dan sifat-sifat kepemimpinan. Yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan dalam perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga bertindak sesuai keinginan pemimpin. Teori tentang gaya kepemimpinan ini berusaha mengkaji perilaku atau tindakan pemimpin dalam mempengaruhi atau menggerakkan para pengikutnya guna mencapai satu tujuan. Dan pemimpin itu harus meningkatkan ketersediaan jumlah dan jenis penghargaan bagi pegawai, yang mana selanjutnya itu memberikan petunjuk dan bimbingan untuk menjelaskan cara-cara untuk mendapatkan suatu penghargaan tersebut. Dan pemimpin yang baik itu yang memiliki sifat-sifat yang lebih dari pemimpinnya. Kelebihan ini tuh kayak semacam berpikir dalam kerohanian atau kejasmanian, dan seorang pemimpin itu mempunyai kelebihan keluhuran budi pekerti, ketinggian moralitas dan kesederhanaan watak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.